Jumpa kembali di podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Oke, penonton YouTube channel Radar Banjarmasin. Dalam kesempatan ini kita akan mengulik terkait permasalahan pekerja migran ilegal yang mana Kalsel itu dalam beberapa waktu terakhir sering didapati kasus-kasus yang mengirimkan pekerja migran ilegal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi. Nah, di sini mungkin Kalsel itu adalah salah satu daerah pengirim pekerja migran ilegal yang terbanyak di Indonesia, mungkin ya. Nah, nanti ini akan kita konfirmasi ke pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam hal ini kita mendatangkan yaitu dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI wilayah Kalimantan Selatan. Selamat pagi Bapak Rijal. Selamat pagi Mas. Dan juga Pak Nasruddin Kawiyu Rizal. Selamat pagi Mas Yuri. Atau Pak Rudi Habibi ya? Siap. Atau Rudi aja cukup. Nah, ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke, ini mungkin kepada Pak Rizal dulu ya. Ini Pak, seperti yang saya sampaikan di depan tadi itu, apakah Kalsel ini termasuk penyetok migran ilegal ke luar negeri Pak? Kalau secara nasional masih ada provinsi lain yang lebih besar lah pemberangkatannya ke luar negeri. Ini secara umum dulu penempatannya baik yang secara legal maupun ilegal gitu. Yang terbesar itu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, NTB itu terbesar baik yang prosedural maupun non prosedural. Tapi untuk wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan yang tidak perbatasan ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sampai Kalimantan Timur mungkin di Kalsel termasuk yang berminat sangat tinggi untuk bekerja ke luar negeri dan tidak beruntungnya secara non prosedural gitu. Nah, untuk Kalimantan Barat sendiri itu berbeda kasus dan Kalimantan Utara karena dia perbatasan dengan Malaysia sehingga penempatan ke sana melalui lintas batas, jalan-jalan tikus gitu. Kira-kira begitu, Mas. Oh, jadi penyebab dari Kalimantan ini lumayan banyak menyetok migran ilegal itu karena berbatasan langsung gitu. Untuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Iya. Ya, betul. Kalau untuk Kalsel sendiri? Kalsel sendiri itu sebenarnya minatnya itu kalau ke negara Asia Pasifik agak kurang. Sementara ini masyarakat dan itu lebih tinggi ke Timur Tengah. Oh. Berarti kalau nah ini kita terlepas dari dia ke Asia Pasifik atau Timur Tengah ya. Tapi kalau dari angka memang Kalsel menempati urutan menengah lah ya untuk menyetok migran ilegal gitu. Betul. Kalau minat lebih banyak ke Arab Saudi, berarti itu motifnya apa itu Pak? Jadi begini, dalam sejarah kita ya, masyarakat Banjar itu sejak mungkin 200 tahun yang lalu lah, migrasi ke Saudi itu sudah berlangsung secara kontinu ya, mungkin setiap tahun. Selain beribadah haji dan umroh, para leluhur kita juga belajar ke negara-negara Saudi dan sebagainya gitu. Nah, juga tidak terlepas itu banyak juga masyarakat kita yang ke luar negeri itu untuk bekerja, ada juga yang berjualan, berdagang dan sebagainya. Jadi hubungan kultural dengan Timur Tengah itu memang dekat antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Timur Tengah. Nah, ini satu ya, sehingga minat itu untuk bekerja ke luar negeri itu selain bekerja mereka mengharapkan sesuatu yang lebih, apa itu, yaitu dapat beribadah haji dan umroh, rata-rata seperti itu. Nah, itu selain faktor lainnya yaitu mungkin disparitas upah antara di Indonesia ya dengan lowongan pekerjaan, jabatan pekerjaan pembantu rumah tangga misalnya, dengan di luar negeri itu kan cukup berbeda upahnya. Kemudian hal-hal semacam itulah yang membuat masyarakat ini berminatnya kalau keluar negeri itu maunya ke Timur Tengah, ke Arab Saudi gitu. Nah, namun sayangnya kan saat ini pemberangkatan ke Saudi itu, penempatan ke Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah di moratorium
untuk sementara oleh pemerintah. Itu untuk yang resminya ya? Iya, untuk yang jabatan domestic worker seperti dibantu. Itu apakah ada yang tadi yang kebanyakan berminat untuk ke Timur Tengah itu mungkin karena budayanya juga agak mirip ya antara kita? budaya religius lah ya, religius Islami religius. antara kita dengan Timur Tengah itu dan nyambung lah gitu antara kita dengan mereka tuh. Mereka nggak takut lah, bahkan kadang-kadang tanpa pelatihan bahasa segala macam pun mereka nekat aja gitu berangkat ke sana gitu. Modal bahasa Arabnya itu cuma Al-Fatihah gitu. Bisa gitu. Anak ente. Yang penting bisa berangkat dulu lah, masalah komunikasi belakangan gitu ya. Faktor-faktor pendorong di dalam daerah sendiri ya, salah satunya mungkin lapangan pekerjaan yang tersedia belum sesuai dengan yang pencari kerja yang ada di dalam negeri. Kemudian faktor ekonomi di masyarakat kita, sebagian ini peminatnya ini memang di desa-desa lah, ada Banua 5 mungkin yang menjadi kantong-kantong tersebut. Oh, daerah Benua 6 ya? Banua 6 ya. Kalau di antara Benua 6 itu yang paling banyak daerah mana itu? Kalau secara Kalsel sendiri saat ini data kami itu yang paling banyak itu Kabupaten Banjar sebenarnya, karena mereka terluas ya. Tapi setelah itu di Banua 6 itu daerah Tapin berikutnya. Kandangan agak kurang, kemudian ke daerah Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara dan Balangan. Oh, Balangan terakhir ya? Iya, Tabalong kurang itu. Oh, aman aja. Saya dari Balangan. Oh iya. Oke. Nah itu kan kita itu untuk berangkat ke luar negerinya ya. Untuk luar negerinya itu kan melalui bandara internasional. Nah, kalau dulu mungkin kita tidak ada bandara yang internasional di sini yang langsung ke Arab Saudi ya. Tapi sekarang kan bandara kita sudah internasional dan ada juga di Balikpapan. Nah, kalau alur pengiriman dari apa bahasanya sindikat ya? Ya, sindikat. Sindikat atau calo Ya, calo. Nah, itu alur pengirimannya itu seperti apa Pak kalau yang ilegal itu Pak? Jadi mereka itu direkrut oleh sindikat ya, calon-calon non prosedural yang ada di kampung-kampung gitu, untuk ditawarin bekerja dulu ke luar negeri nih dengan gaji yang sekian tadi ya, lumayan lah, 4 juta, 5 juta, tawaran rumah tangga cepat, itu pasti tuh ya, tawarannya itu pasti cepat dan menggiurkan, gajinya menggiurkan, rayuan gombal lah bahasa ini, lama-lama berkasnya nggak perlu ribet-ribet gitu kan. Nah mereka akan dirayu tersebut, kemudian mereka dibawa. Kalau dari sini itu belum ada pemberangkatan langsung untuk penempatan ke Saudi Arabia, karena harusnya mereka melakukan itu dengan melewati beberapa tahap proses selain rekrutmen dan sebagainya. Itu ada pelatihan, ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Itu ada di saat ini masih berproses di Jakarta untuk domestic worker karena PT yang ada di sana gitu. BLKRN, Badan Balai Latihan Kerja Luar Negeri juga ada di daerah Jakarta, Surabaya. Nah, oh jadi memang mereka ini ikut pelatihan gitu juga? Kalau yang prosedural, yang ilegal. Kalau yang prosedural, ini yang ilegal biasanya nggak ikut pelatihan, mereka penampungan saja. Jadi kalau seharusnya seperti itu. Nah sekarang ini juga terjadi hal sama untuk yang ilegal. Jadi mereka juga dibawa dari kampung ke daerah Jawa biasanya, Jakarta atau Surabaya, untuk diproses di sana secara prosedural, kemudian langsung diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah dari Jakarta atau Surabaya. Jadi tidak dari Kalsel, tidak. Oh iya, berarti langsung memang prosedurnya lewat Jawa. Iya, tempatannya dari sana. Nah itu dalam beberapa waktu terakhir ini kan ada tuh seperti yang kemarin itu yang iya di 1 Ramadan, malam pertama Ramadan. Iya, malam pertama Ramadan tuh di Trisakti ya. Pelabuhan Trisakti. Ya, di Trisakti itu ada tiga calon pekerja migran ilegal kan ya. Betul. Nah itu cara mengindikasinya itu seperti apa, Pak Rudi mungkin? Oh iya, baik. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh pemirsa YouTube channel Radar Banjarmasin ya. Betul yang disampaikan tadi bahwa di malam pertama Ramadan, kebetulan kami Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan itu memfasilitasi pemulangan 3 orang calon pekerja migran ilegal
hasil pencegahan di Bandara Juanda Surabaya. Nah 3 orang ini kebetulan 2 orang dari Kalimantan Selatan, yaitu dari Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar, dan 1 orang dari Kalimantan Tengah dari Kabupaten Barito Selatan. Nah, ini seluruhnya perempuan kebetulan, dan ini bukan kasus yang pertama ya. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita cukup rutin melakukan fasilitasi pemulangan calon pekerja migran ilegal. Nah, apa yang membuat kami bisa melakukan pencegahan dini ya, karena posisinya belum berangkat, karena memang lebih baik ya, selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita mencegah di sini dibanding ketika sudah sampai di luar negeri kemudian kita upayakan untuk pemulangannya, itu akan lebih sulit. Betul. Nah, kita cegah di sini, kebetulan posisinya sudah di Bandara Juanda Surabaya. Itu kami berkoordinasi dengan kantor kami di Jawa Timur. Kebetulan kantor kami di kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, unit kerja dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, itu ada di 24 lokasi ya, 24 provinsi se-Indonesia. Di Jawa Timur kebetulan kita ada kantor di Surabaya, dan itu segera kita hubungi, koordinasi. Dan tim kami di BP3MI Jawa Timur bersama dengan tim gabungan melibatkan kepolisian, imigrasi, kemudian petugas AFSEC, Efficient Security, menyisir Bandara Juanda Surabaya, dan ditemukanlah case yang terakhir kemarin 3 orang ditemukan. Tapi bersama 3 orang warga kita Kalimantan Selatan dan Tengah ini juga ada 17 lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi total yang terakhir dicegah itu 20 orang, 3 orang yang di wilayah kerja kami Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masing-masing dipulangkan, dan alhamdulillah untuk di wilayah kerja kami di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, koordinasi sinergi dengan pemerintah daerah itu cukup baik, terbangun dengan baik kolaborasinya, sehingga proses fasilitasi pemulangan ini bisa dilakukan dengan baik, yang seluruh pemerintah daerah masing-masing, asal masing-masing CPMI bisa terlibat untuk langsung menjemput dan kemudian mengantar para korban, kita bisa katakan korban, ke rumahnya masing-masing, seperti itu. Untuk biaya pemulangan itu ditanggung pemerintah daerah? Ya, betul. Jadi pemerintah daerah salah satu kontribusinya adalah memfasilitasi pemulangan beserta biayanya. Kalau beberapa kasus terakhir untuk pemulangan dari Pulau Jawanya ke Kalimantan Selatan itu bisa ada yang ditanggung oleh kantor kami di BP3MI Kalimantan Selatan, ada pula oleh kantor kami di mana lokasi mereka dicegah gitu. Seperti yang terakhir kemarin yang di Surabaya, pencegahan di Surabaya. Kebetulan untuk fasilitasi pemulangan via kapal lautnya ya, dari Surabaya, dari Tanjung Perak ke Trisakti, itu dihandle oleh kantor kami yang di BP3MI Jawa Timur, berikut dengan pendampingan petugas dari BP3MI Jawa Timur, seperti itu. Nah itu tadi Bang Rudi, untuk mengetahui nih, membedakan antara ini calon pekerja migran ilegal atau pengunjung biasa yang mau keluar negeri, yang mau umrah, nah itu seperti apa? Ya, jadi tentu perbedaan mendasar pertamanya ada pada sisi dokumen ya, dokumen-dokumen yang dimiliki. Nah kalau pekerja migran yang berproses secara resmi, itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum kita, Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Di dalamnya mengatur mengenai dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Nah, bagi mereka yang berangkat secara non-prosedural, aturan mengenai kewajiban memiliki dokumen-dokumen inilah yang dilanggar atau ditabrak gitu. Sehingga ada beberapa dokumen-dokumen dan alur proses yang semestinya berdasarkan undang-undang itu mesti dilalui untuk berproses secara resmi, itu oleh sindikat penempatan ilegal dilompatin atau dipangkas beberapa proses, dan beberapa dokumen juga tidak dipenuhi seperti itu. Nah, jadi itu cara pertama yang untuk membedakan siapa yang berangkat ke luar negeri secara legal atau prosedural dan siapa yang berangkat ke luar negeri secara non prosedural. Adapun secara teknis di lapangan, bagaimana petugas kami, baik petugas BP3MI di seluruh Indonesia beserta dengan tim gabungan
Karena tim gabungan ini maksudnya bahwa karena memang BP2M ya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui unit-unit kerjanya di daerah yang disebut dengan BP3MI itu dalam rangka melakukan pemantauan dan kemudian pengawasan terhadap penempatan non prosedural ini tidak dapat berjalan sendiri, sehingga mutlak diperlukan sinergi dengan seluruh pihak. Maka dibentuklah tim gabungan atau tim satgas, gugus tugas apapun namanya, yang melibatkan kolaborasi multi stakeholder di situ. Nah, secara teknis di lapangan bagaimana teman-teman tim ini mendeteksi yang ilegal dan yang mana yang resmi? Pertama tadi melalui pemeriksaan dokumen dan juga kalau kita biasanya di Kalimantan Selatan ini punya guyon ya, semacam guyon saja bahwa dari style masyarakat kita pada saat di bandara kita bisa mendeteksi nih secara insting mungkin ya. Mana yang mau berangkat ke Arab itu untuk bekerja dan mana yang betul-betul mau beribadah seperti itu. Seperti itu. Jadi ada kadang-kadang meskipun ini kita tidak bisa deskripsikan secara ilmiah begitu ya. Tapi karena sudah sering nih di lapangan, trennya kan kelihatan ya. Lihat yang modelnya begini nih biasanya kemungkinan besar mau ke Arab tanpa dokumen nih. Nah, setelah melalui modal insting itu kita bisa deteksi dini, kita periksa, ternyata betul gitu. Ternyata betul yang bersangkutan memang tidak memiliki dokumen dan berencana akan bekerja di Saudi Arabia dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tentu saja peran aviation security atau petugas keamanan bandara sangat vital di situ ya, karena yang bisa membantu kami untuk cepat melakukan pengamanan atau dalam tanda kutip penindakan di bandara itu adalah teman-teman AFSEC seperti itu dari Angkasa Pura. Berarti biasanya yang untuk mencegah yang berangkat dari Kalsel ini pencegahan pertama di Bandara Samsudin Nur ya? Betul. Kebetulan di Bandara Samsudin Nur kami itu punya posko ya, atau istilahnya itu helpdesk ya. Kita punya helpdesk di Bandara Samsudin Nur. Nah, itu memang ada petugasnya setiap hari. Ada betul. Ada petugas kita yang juga selalu kolaborasi dengan AFSEC ya. Dan hampir di seluruh bandara-bandara besar di Indonesia itu helpdesk dari BP2M itu ada. Helpdesk, bahkan tidak di beberapa bandara seperti Soekarno-Hatta, Juanda, kemudian di Medan, ya, Kuala Namu itu tidak hanya helpdesk untuk pemantauan keberangkatan ilegal, tapi ada semacam ruang tunggu khusus, dan jalur khusus ya juga ya, jalur ruang tunggu VVIP lah. Bagi pekerja migran yang akan berangkat secara resmi. Jadi BP2M sudah memfasilitasi seperti itu. Jadi tidak yang resmi ini betul-betul kita perlakukan dengan hormat. Karena BP2M berprinsip bahwa mereka yang bekerja ke luar negeri ini sesungguhnya kan adalah pahlawan ya, adalah pahlawan. Iya, nah, betul. Nah, pahlawan ini kan selayaknya kita perlakukan dengan hormat seperti itu. Nah, itu kenapa di zaman kepemimpinan kepala badan kami sekarang namanya Bapak Beni Ramdhani, di zaman beliau banyak menggalakkan program-program untuk betul-betul kita ini, negara ini memandang pekerja migran itu betul-betul selayaknya pahlawan gitu. Sehingga di zaman beliau banyak dibangun atau banyak difasilitasi shelter, kemudian ruang tunggu VVIP, kemudian jalur khusus yang membedakan antara penumpang biasa ke luar negeri dengan pekerja migran. Jadi kalau dulu pekerja migran yang mau ke luar negeri dengan penumpang biasa gitu yang mau melancong itu masuk ke pesawatnya itu atau melewati tempat pemeriksaan imigrasi itu berdesak-desakan tuh. Desak-desakan gitu. Sehingga wujud penghormatan negara kepada para pahlawan devisa ini dibuatkan jalur khusus. Yang jalur khusus itu hanya dilewati oleh pekerja migran langsung, tidak lagi tercampur baur dengan penumpang umum, sehingga mereka lebih cepat. Nah, inilah wujud-wujud penghormatan negara. Ruang tunggunya pun begitu, waiting roomnya pun begitu. Beda juga. Betul, beda. Ini di beberapa bandara besar ya, itu sudah dilakukan bekerja sama dengan Angkasa Pura, dengan Kementerian BUMN. Nah, inilah wujud-wujud penghormatan negara, karena negara memang harus hadir untuk melindungi pekerja migran dan memperlakukan selayaknya mereka sebagai seorang pahlawan, ya, warga negara VVIP.
gitu, very very important person. Nah itu tadi Bang, yang untuk yang pekerja ilegal itu apakah dididik atau dilatih untuk dijadikan pekerja migran yang legal resmi? Ya, sebagai exit strategi ya tentu saja ya. Jadi tentu saja pemerintah kan tidak berhenti pada sebatas penindakannya saja. Tapi ini harus dicarikan solusi. Karena bagaimanapun mereka mau ke luar negeri kan dalam rangka tentu saja mau memperbaiki taraf ekonomi mereka gitu. Sehingga kita akan sangat solim nih, pemerintah akan sangat solim ketika kita cegah tapi kita tidak berikan solusi ya. Kita tidak berikan solusi. Sementara kita paham bahwa mereka membutuhkan pekerjaan itu untuk penghidupan gitu. Penghidupan. Nah, tentu saja pemerintah karena juga amanat konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga ketika mereka yang berhasil kita cegah atau kita selamatkan dari sindikat penempatan ilegal, itu kita selalu mengarahkan mereka ke jalur-jalur yang semestinya gitu. Jadi tetap kita arahkan ke jalur yang semestinya, dan juga dalam beberapa beberapa kesempatan kita bisa berikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ya. Kegiatan pemberdayaan itu seperti pelatihan-pelatihan kewirausahaan seperti itu. Jadi mereka dibekali dengan keterampilan sehingga tidak perlu lagi berangkat bekerja ke luar negeri gitu. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif di daerahnya masing-masing seperti itu. Oh ya, berarti memang selain menindak juga ada solusinya ya. Betul harus seperti itu Mas. Seperti itu. Tapi kasihan nih mereka kalau kita cegah, kita biarkan saja kan kasihan. Nah ini yang menarik, ini saya juga kayaknya baru familiar nih dengan kata-kata istilah akronimnya yang sekarang itu ya. Kalau dulu itu kan siapa sih yang tidak tahu dengan akronim tenaga TKI ya kan, TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah sekarang itu menjadi pekerja migran Indonesia. Betul. Kenapa itu dirubah namanya? Ya kalau pekerja migran Indonesia itu memang perubahan ini itu terjadi di tahun 2017 seiring dengan revisinya atau diubahnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Undang-undang sebelumnya 39 tahun 2004 itu tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi memang di situ menyebut terminologi TKI. Nah di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 sebagai revisi terhadap undang-undang sebelumnya itu tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah di dalam undang-undang yang baru ini itu disebutkan bahwa terminologi atau penyebutan bagi warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia itu disebut dengan pekerja migran Indonesia, tidak lagi disebut dengan TKI. Nah, kenapa ini harus dilakukan perubahan? Padahal sebenarnya kan istilah ini sebenarnya tidak ada masalah nih sebenarnya, maksudnya hanya berubah TKI ke PMI gitu kan. Nah, sebenarnya behind the scene-nya kenapa perlu dilakukan perubahan istilah? Itu atas dasar bahwa kita atau pemerintah bersama DPR itu merasa bahwa ada semacam stigma negatif yang seketika muncul di benak masyarakat ketika kita menyebut TKI. Ketika disebut TKI, maka seketika asosiasi yang bisa muncul di benak masyarakat ini itu adalah mereka yang disiksa di Saudi, yang jadi ART, yang dihukum pancung di Saudi, kemudian yang mungkin mohon maaf disetrika punggungnya di Hong Kong, di Singapura. Jadi seketika yang muncul di benak masyarakat adalah pasti berkasus seperti itu, berkasus. Nah ini menjadi semacam stigmatisasi negatif yang menimbulkan ketakutan. Betul. Nah padahal sebenarnya pekerjaan di luar negeri itu kan banyak ya, banyak. Sama seperti pekerjaan di Indonesia. Jadi pekerjaan di luar negeri itu banyak, tidak hanya sebagai pembantu rumah tangga atau tidak hanya sebagai sektor domestik. Nah kebetulan pula mereka yang mendapatkan permasalahan di sana, waktu itu sebagai TKI di luar negeri mendapatkan permasalahan yang tadi saya sebutkan, itu mayoritas adalah mereka yang sebenarnya berangkat secara ilegal gitu. Nah yang berangkat secara legal pada waktu itu sebenarnya nyaris tidak ada masalah gitu. Tapi karena banyak yang berangkat secara ilegal, sehingga
publikasi dari media juga tentu saja nilai beritanya tinggi kan ya. betul. Bad news is a good news ya, seperti itu ya. Jadi karena ini kasus yang melibatkan warga Indonesia, hukuman mati, pancung dan lain sebagainya. Ini kan menarik nih bagi itu aja yang media. di blow up. Itu yang di blow up, sehingga lama kelamaan asosiasi yang muncul atau konotasi yang muncul di benak masyarakat adalah TKI itu pasti negatif nih, pasti akan berkasus. Itu akan membuat orang kira-kira enggan untuk bekerja ke luar negeri gitu. Dan citranya juga jadi buruk akhirnya. Padahal pekerjaan di luar negeri itu sangat banyak ya. Mulai dari level low level, middle sampai dengan top level gitu. Dengan beragam jenis pekerjaan, dengan rentang gaji yang juga cukup tinggi sebenarnya dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang sama di negara kita, seperti itu.